Lobi gadis cantik pemicu krisis politik Mataram. Kekuasaan Sultan Agung Hanyokrokusumo berlangsung dari 1613 sampai 1646. Selama lebih 30 tahun berkuasa, Raja keempat Mataram itu meraih sukses gemilang. Kewibawaan Mataram sebagai negari besar diakui negara-negara tetangga. Jumlah negara taklukan terus bertambah. Meski keluar mencatat berbagai keberhasilan, Sultan Agung menghadapi persoalan internal menyangkut suksesi. Ini persis yang dihadapi dua pendahulunya. Kakeknya Panembahan Senopati dan ayahandanya Panembahan Hanyokrowati. Masalah selalu sama dan cenderung terulang. Raja yang bertahta selalu bimbang dan berubah pikiran saat menetapkan Garwo Padmi atau istri utama yang putranya berhak menjadi pewaris tahta. Sejak Senopati, Raja Mataram selalu mengangkat dua Garwo Padmi atau permaisuri, yakni Ratu Kulon dan Ratu Wetan. Untuk Garwo Ampeyan atau Priyantun Dalem alias Selir tidak perlu dihitung. Raja Mataram biasa punya banyak Garwo Ampeyan. Di awal-awal Mataram berdiri, anak dari Selir tak punya hak menjadi calon putra mahkota. Secara adat maupun protokoler, Ratu Kulon adalah istri utama. Kedudukannya mengalahkan Ratu Wetan. Demikian pula anak laki-laki dari Ratu Kulon lebih mendapatkan prioritas dibanding anak dari Ratu Wetan. Itu teori yang berlaku di atas kertas. Namun realita yang terjadi justru kebalikan. Sejak suksesi Senopati ke Hanyokrowati, berlanjut Hanyokrowati ke Sultan Agung dan Amangkurat I menggantikan Sultan Agung. Kenyataannya berbicara lain. Kedudukan Ratu Kulon sering kali tergeser oleh Ratu Wetan, begitu pula anaknya. Begitu ibundanya tergeser, sang anak yang mulanya menjadi kandidat ikut tergusur. Ada dua alasan yang menjadi latar belakang pergeseran kedudukan permaisuri. Pertama, raja yang bertahta beralasan mendapatkan wangsit, dawuh atau perintah dari Gusti Allah melalui para leluhurnya. Kedua, karena asal-usul darah atau trah permaisuri. Ambil contoh saat Senopati memutuskan mengangkat Raden Mas Jolang sebagai pewaris tahta. Keputusan diambil di detik-detik akhir menjelang Senopati wafat. Senopati mengaku mendapatkan wangsit, Jolanglah nantinya yang akan menjadi raja yang membawa kebesaran Mataram. Selain itu, Ibunda Jolang Raden Ayu Waskita Jawi atau Ratu Mas merupakan keturunan Ki Penjawi dari Pati. Trah Penjawi dinilai lebih unggul dibandingkan Trah Madiun, asal-usul Retno Dumilah permaisuri Senopati lainnya. Semula kedudukan Retno Dumilah merupakan Ratu Kulon. Tergesernya Retno Dumilah menjadikan peluang anaknya Pangeran Pringgalaya ikut tergusur. Senopati bertahta selama 14 tahun dari 1587 sampai 1601. Sejarah kembali terulang di masa Jolang berkuasa. Raja dengan gelar Panembahan Hanyokrowati ini bertahta dari 1601 sampai 1613. Dia terlihat gamang menentukan calon pengganti. Kedudukan Ratu Lung Ayu dari Ponorogo tiba-tiba digeser oleh Ratu Hadi, putri Pangeran Benowo dari Kesultanan Pajang. Nasib anak Lungayu, Raden Mas Wuryah, lebih tragis. Naik tahta menjadi Raja Mataram hanya selama sehari.
kemudian didiskualifikasi. Wuriah yang bergelar Adipati Martapura harus lengser. Anak Ratu Hati, Raden Mas Rangsang Jumeneng Ratu. Rangsang adalah nama muda Sultan Agung. Dari sisi bobot, bibit, bebet, keturunan Pajang jelas lebih tinggi dari Ponorogo. Penguasa Mataram agaknya perlu legitimasi semacam ini, sebab dari asal-usulnya penguasa Mataram adalah keturunan petani dari Selo Grobogan. Karena itu, raja yang hendak bertahta harus punya keunggulan trahing kusumo, rembesing madu, wijining atopo, tedaing andonowari, keunggulan terkait silsilah dan asal-usul. Seorang raja yang diangkat mesti dari keturunan ningrat atau bangsawan, pertapa atau alim ulama, berwawasan agama dan berasal dari keturunan pilihan utama. Pertimbangan inilah yang dipakai Sultan Agung saat memilih Raden Mas Sayidin menjadi penerus tahtanya. Ratu Batang Ibunda Sayidin masih trah Ki Jurumertani. Di masa lalu Jurumertani adalah penasehat politik Mataram era Senopati. Namanya cukup kesohor dan dihormati. Ratu Batang mulanya berkedudukan sebagai Ratu Wetan, sedangkan Ratu Kulon merupakan putri Panembahan Cirebon. Dari perkawinan ini lahir Raden Mas Sahwarwat. Kedudukan Sahwarat tergusur karena posisi ibunya lebih dulu tergeser. Sayidin kemudian naik tahta menjadi raja, bergelar Susuhunan Amangkurat I. Trah Jurumertani dinilai lebih unggul dibandingkan Trah Cirebon. Lobi gadis cantik pemicu krisis politik. Kegagalan Tentara Nasional Kerajaan Mataram menggebuk benteng VOC di Batavia membawa dampak serius, khususnya bagi stabilitas politik bagi kerajaan yang beribu kota di Pleret ini. Apalagi Sultan Agung Hanyokrokusumo mengambil beberapa kebijakan yang mengundang kekecewaan sejumlah elit kerajaan. Misalnya keputusan Sultan Agung menghukum mati beberapa perwira tinggi tentara yang dinilai gagal menembus benteng Kompeni. Sultan Agung 2 kali melakukan pengepungan benteng Kompeni. Pertama pada 1628. Operasi ini antara lain melibatkan Tentara Nasional Angkatan Laut Mataram yang dipimpin Tumenggung Bahurekso. Selain menjabat Kepala Staf Angkatan Laut, Bahurekso juga menjadi Bupati Kendal. Bahurekso gugur bersama anaknya dalam misi tersebut. Namun beberapa perwira tinggi lainnya selamat. Mereka seperti Adipati Mandurareja dan Kiai Adipati Upasanta. Keduanya merupakan keturunan Ki Jurumertani. Seperti diketahui, Jurumertani termasuk tokoh karismatik Mataram. Dia punya andil besar saat mendirikan Mataram. Jurumertani boleh dibilang termasuk founding father Kerajaan Mataram bersama Ki Ageng Pemanahan, ayah Panembahan Senopati atau kakek buyut Sultan Agung. Mandurareja dan Upasanta harus menghadapi pengadilan atas perintah raja. Keduanya dieksekusi mati dengan cara dipenggal kepalanya, sedangkan pengikut-pengikutnya ditusuk dengan tombak dan keris. Eksekusi dipimpin Tumenggung Suro Agul-Agul yang menjabat Jaksa Agung Kerajaan Mataram. Eksekusi mati terhadap keturunan Patih Mataram itu menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, sebab Mandurareja dan Upasanta merupakan cucu tokoh pejuang kemerdekaan Mataram sewaktu melawan Pajang. Protes dan demo muncul di mana-mana,
Melihat situasi itu, juru bicara istana membuat klarifikasi. Raja dinyatakan tidak bertanggung jawab terhadap pembunuhan dengan cara kekerasan terhadap 2 perwira tinggi Mataram tersebut. Sultan Agung seolah-olah berkata, yang dimaksudkan bukan membunuh Mandurareja dan Upasanta, tapi pengikut-pengikutnya. Tumenggung Suro Akul-Akul harus menebus kekeliruan fatal itu. Dia bersama banyak bangsawan Mataram lainnya kemudian dihukum mati. Para bangsawan itu dijatuhi hukuman karena gagal merebut kemenangan. Pengepungan kedua ke Batavia berlangsung 1629. Hasilnya pasukan Mataram kembali gagal. Meski demikian, Tumenggung Singaranu bernasib lebih baik. Raja tidak memberikan hukuman sebagaimana dialami Mandurareja dan Upasanta. Padahal Singaranu adalah panglima pasukan Mataram. Ada cerita di balik lunaknya sikap Sultan Agung. Untuk mendapatkan pengampunan, Singaranu sengaja mengirimkan istri, selir, dan anak-anaknya. Mereka secara khusus menghadap raja. Salah satu putri Singaranu dikenal cantik dan manis. Penampilan anak gadis Singaranu itu melebihi istri-istri raja. Dia berhasil mengetuk hati Sultan Agung. Lobi politik Singaranu lewat anak gadisnya yang cantik berjalan cukup efektif. Istri dan anak-anak Singaranu diizinkan pulang. Ayah mereka selamat dari hukuman. Demikian pula kedudukan Singaranu. Posisinya sebagai pepatih dalam atau semacam perdana menteri tetap dipertahankan. Nasib serupa dialami Raden Arya Wiranata yang lolos dari hukuman, juga Kiai Adipati Singenep. Kebijakan Sultan Agung itu mengundang kritik elit-elit kerajaan, khususnya dari para pendukung Trah Jurumertani. Mereka menuding raja menerapkan hukum yang tebang pilih. Hukum terbukti tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tak pelak kondisi ini melahirkan krisis politik berkepanjangan. Mengetahui Sultan Agung secara berangsur-angsur mengurangi peran Singaranu, Tumenggung Danupaya ditunjuk sebagai pelaksana tugas pepatih dalam. Langkah itu tetap saja tidak menolong. Situasi Mataram terus diliputi ketegangan. Reuni ulama berujung gerakan ganti sultan. Kekalahan 2 kali pasukan Mataram dari VOC membawa implikasi luas. Mataram dilanda berbagai krisis. Mataram mengalami krisis multidimensi, mulai politik, ekonomi meluas menjadi krisis kepercayaan, terutama terhadap kepemimpinan Sultan Agung. Krisis ekonomi dipicu kebijakan Sultan Agung. Operasi militer ke Batavia pada 1628 dan 1629 menguras anggaran pendapatan dan belanja Mataram. Kas negara menipis. Ditambah ekspor beras, gula Jawa, dan produk pertanian lainnya tekor. Kosongnya kas itu ditutup Menteri Keuangan Mataram dengan cara menaikkan pajak dan upeti. Beban rakyat menjadi berat, kehidupan semakin susah. Di sisi politik, Sultan Agung menerapkan hukum yang dinilai tebang pilih terhadap pejabat yang gagal saat operasi militer pertama pada 1628 dikenakan hukuman keras. Mereka dihukum mati, ditebas lehernya. Korbannya antara lain cucu Ki Jurumertani, yakni Tumenggung Mandurareja dan Kiai Adipati Upasanta. Jurumertani adalah tokoh legendaris Mataram. Figurnya sangat dihormati.
namun keturunannya mendapatkan perlakuan tak adil. Rakyat bersimpati luar biasa. Sebaliknya terhadap Tumenggung Singaranu, raja menerapkan hukum berbeda. Operasi militer kedua pada 1629 juga gagal. Namun Singaranu sebagai komandan diampuni. Posisinya di istana tidak diutik-utik. Akibatnya kegelisahan rakyat makin luas. Kondisi itu rupanya dibaca kelompok-kelompok yang kritis terhadap Mataram, antara lain ulama-ulama dari Tembayat Klaten. Mereka keturunan Sunan Pandan-aran. Sejak lama Tembayat tidak begitu disukai rezim Mataram. Mereka lebih berkiblat pada Kesultanan Pajang yang berkuasa sebelum Mataram. Ulama Tembayat atau Sunan Bayat menganggap secara spiritual lebih tinggi dari Raja Mataram. Ini karena raja-raja Jawa mendapatkan kekuasaan setelah mendapatkan legitimasi ulama. Contohnya Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang ini berkuasa berkat dukungan Sunan Bayat dan Sunan Prapen dari kiri. Begitu pula Raja-Raja Mataram. Mereka berutang budi pada Sunan Kalijaga dan Sunan Giri. Karena itu ulama-ulama dari Tembayat itu memelopori gerakan menentang raja. Sudah saatnya Sultan Mataram diganti. Ide gerakan ganti Sultan itu mengemuka saat Sawalan di daerah Taji Prambanan. Sawalan itu sekaligus menjadi ajang reuni. Pesertanya dari berbagai daerah, rata-rata alumni Tembayat. Sebagian lagi datang dari Giri Kedaton. Para ulama itu menilai Sultan Agung terlampau ambisius memperluas daerah kekuasaannya. Sebelumnya mereka juga melakukan jajak pendapat bertanya kepada rakyat. Caranya dengan menyamar sebagai pengemis. Mereka membujuk rakyat agar memihak kelompok ini. Konsolidasi kekuatan ganti Sultan itu berpusat di 27 desa sekitar Prambanan. Sebelum gerakan itu membesar telah tercium badan telik sandi Mataram. Sultan Agung memerintahkan Kepala Bayangkara Mataram Pangeran Purbaya menangkap ulama-ulama dari Tembayat. Mereka langsung ditahan dan dikenakan pasal makar. Penangkapan terhadap ulama Tembayat itu mengundang reaksi keras. Meredam aksi-aksi itu, Sultan Agung memutuskan mengadakan pendekatan ke Tembayat. Sultan Agung melakukan ziarah ke makam Sunan Tembayat. Kunjungan Raja Mataram itu dinilai langka, sebab Tembayat tidak mendapatkan tempat istimewa di mata Mataram. Makam Sunan Tembayat lebih banyak mendapatkan perhatian dari orang-orang kecil, pedagang, dan perajin. Bagi Sultan Agung, kunjungan ke makam keramat itu merupakan pengorbanan harga diri dan dilakukan karena keterpaksaan. Usai kunjungan itu, Sultan Agung memerintahkan diadakan pemugaran makam. Gapuro dan beberapa bangunan pendopo dibangun. Kondisi makam Tembayat diperindah. Kontraktor dan para pekerjanya khusus didatangkan dari Mataram. Pengaruh permaisuri siapkan pewaris tahta. Persoalan pelik yang dihadapi raja-raja Jawa adalah menyiapkan calon pengganti. Suksesi selalu mengundang masalah, tidak pernah berjalan mulus. Rupanya penentu calon pewaris tahta tidak semata-mata di tangan raja. Ada kekuatan di samping raja yang punya pengaruh kuat. Kekuatan itu terletak pada figur permaisuri. Ini pula yang terjadi di era Sultan Agung. Keberhasilan Sultan Agung memimpin Mataram tidak dapat dilepaskan dari sosok Ratu Batang.
Dia putri Adipati Batang Upasanta. Karir Upasanta di Mataram adalah seorang perwira tinggi militer. Dia berpengalaman dalam beberapa operasi penaklukan. Sebagai putri pejabat militer, karakter Ratu Batang ikut terbentuk. Figurnya dikenal keras dan tegas, tapi semana, biasa bicara ceplas-ceplos. Pejabat-pejabat Mataram sering kena semprot. Ini membuat banyak petinggi kerajaan merasa keder bertemu Kanjeng Ratu, begitu dia akrab disapa. Selain putri Adipati, Ratu Batang dikenal seorang wanita karir. Dia punya banyak usaha di daerah asalnya. Dia eksportir mebel dari Jepara, rotan, dan pemilik aneka usaha pertanian. Ratu Batang punya wawasan yang luas. Dia biasa bertemu duta-duta negara asing saat mendampingi ayahnya. Ratu Batang hobi mengadakan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Perannya di Mataram semakin kuat saat Sultan Agung mereposisi kedudukan permaisuri. Awalnya kedudukan Ratu Batang adalah permaisuri kedua atau Ratu Wetan. Permaisuri utama ditempati Ratu Kulon dari Cirebon. Namun belakangan terjadi konflik antara raja dengan putri Cirebon. Ratu Kulon dikebonake alias dikeluarkan dari keraton. Posisinya digantikan Ratu Batang. Dengan kedudukan sebagai Ratu Kulon, peran Ratu Batang semakin kuat, khususnya ikut menyiapkan anaknya Raden Mas Sayidin menjadi penerus tahta. Persiapan dimulai dengan screening pejabat Mataram, lembaga ditata ulang. Pejabat banyak yang digeser, tidak sedikit yang dicopot. Kerabat kerajaan yang dinilai menghalangi langsung dipredeli kewenangannya. Ratu Batang betul-betul menjadi sosok berpengaruh. Setelah semua dianggap beres, Sayidin mulai ditampilkan ke publik pada 1637. Dia dikenalkan sebagai putra mahkota. Untuk lebih mendekatkan dengan rakyat, Sayidin diminta aktif di berbagai kegiatan. Dia dipasrahi memimpin berbagai lembaga kerajaan, antara lain Paguyuban Saudagar Mataram, membidani pembangunan pasar-pasar rakyat, dan ikut beragam pendidikan kepemimpinan. Guru yang ditunjuk adalah tokoh sepuh Tumenggung Mataram, agar Sayidin benar-benar siap memimpin. Dalam perjalanannya terjadi insiden yang mencederai karir politik Sayidin. Dia terlibat affair. Sayidin dilaporkan melarikan istri tercantik dari Tumenggung Wiraguna. Istri Wiraguna itu mantan artis dan selebritis Mataram. Kejadian itu membuat heboh. Wiraguna langsung mengadu ke Sultan Agung. Saat menghadap atasannya, Wiraguna tidak sendirian. Dia mengajak adik kandung Sayidin, Pangeran Alit. Dia berharap Sultan Agung menjadi murka dan mencopot kedudukan putra mahkota, kemudian menggantikannya dengan Pangeran Alit. Rekonsiliasi putra mahkota dengan kubu oposisi. Sultan memutuskan mengurung diri. Selama 40 hari, Raja tidak menampakkan aktivitas ke publik. Raja berdiam diri di dalam prabayeksa. Kondisi itu menimbulkan keresahan di elit istana. Sultan kemudian memanggil Wiraguna dan Alit. Raja memberikan wejangan sekaligus teguran. Para pelapor dinilai bertindak tidak bijaksana. Sultan mengingatkan bahaya yang diterima para pelapor jika kelak putra mahkota naik tahta.
Lagi pula hal yang jamak seorang pangeran muda berbuat nakal, sekali-kali jajan di luar. Teguran tajam juga diberikan kepada Sayyidin. Sebelum memanggil putra mahkota, Sultan lebih dulu bertukar pikiran dengan Permaisuri Ratu Batang. Sayyidin diberi nasihat agar bertindak lebih bijaksana. Dia minta lebih rendah diri, menjaga kehormatan sebagai putra raja. Di sini peran penting Ratu Batang. Permaisuri yang akrab disapa Kangjeng Ratu benar-benar figur sentral di Mataram. Setiap langkah terkait kerajaan, Sultan selalu mengajak bicara sang istri. Beberapa kebijakan strategis diketahui dari pemikiran Kangjeng Ratu, misalnya penataan pejabat di lingkungan istana. Sejumlah pejabat Mataram berhasil menggapai posisi penting berkat restu Kangjeng Ratu. Sebaliknya, beberapa pejabat lain harus rela terpental dari kedudukannya gara-gara enggan ngabiantara atau sowan menghadap ke dalam kulon, kediaman Ratu Kulon, kedudukan resmi Ratu Batang selaku permaisuri utama raja. Pengaruh Ratu Batang sulit terbantahkan. Saat raja menggelar sidang guna mengadili perkara putra mahkota, jauh sebelum sidang, Ratu Batang telah menasihati Sayyidin agar mengundurkan diri dari segala aktivitas politik selama beberapa waktu. Pertimbangannya demi meredam aksi-aksi kelompok oposisi yang mengincar kedudukan putra mahkota, termasuk adiknya Pangeran Alit yang telah berkoalisi dengan Wiraguna dan elit kerajaan lainnya. Nasihat sang ibu itu dituruti. Di depan sidang, Sayyidin menyatakan mundur dari segala jabatan di istana. Dia kemudian menetap di rumah gurunya Tumenggung Mataram. Dia juga memerintahkan pengikutnya mengembalikan istri muda Wiraguna dengan tandu ditutup kain linen warna putih sebagai perlambang duka. Di rumah, Wiraguna tak bisa menahan amarah. Dia menghunus keris dan membunuh istrinya dengan 5 hingga 6 tusukan. Mendengar kejadian itu, putra mahkota sedih. Dia tidak mau bergaul dengan perempuan selama 3 tahun, 1637 sampai 1640. Menunjukkan rasa salahnya, Sayyidin mencukur rambutnya dan menyerahkan kepada rakyatnya. Sultan Agung merasa puas dengan kearifan putra mahkota. Sebaliknya, raja marah dan mencela keberingasan Wiraguna. Anak buahnya itu dinilai bertindak bodoh. Atas masukan permaisuri, Sultan memanggil Sayyidin pulang ke istana. Hak politiknya dipulihkan. Ratu Batang berhasil menginisiasi rekonsiliasi putra mahkota dengan lawan-lawan politiknya. Putra mahkota balik ke posisinya tanpa ada kegaduhan. Semua berkat kepiawaian sang ibunda. Ratu Batang menunjukkan kelasnya sebagai politikus berpengaruh di balik layar. Peralihan tahta Meriam disiagakan di istana. Sultan Agung benar-benar memikirkan mekanisme peralihan tahta kepada penggantinya bisa berjalan mulus. Jangan ada gejolak, apalagi demo. Tapa PP alias berjemur di alun-alun dari kubu yang kontra. Ujung-ujungnya justru membuat elit Mataram terbelah. Pengalaman pernah dirasakannya saat menggeser tahta sang adik Raden Maswuryah. Kala itu harus dibentuk mahkamah keraton. Tujuannya agar proses alih tahta dari Wuryah kepada dirinya punya legitimasi. Sultan Agung tak ingin dituding berbuat curang kepada adiknya. Harus diakui, tahta itu awalnya bukan menjadi haknya.
Menyadari itu, Sultan Agung tidak ingin peristiwa kurang mengenakkan itu menimpa putra mahkota. Sedari awal, Sultan Agung didampingi Permaisuri Ratu Kulon alias Ratu Batang mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Persiapan dilakukan selama setahun, khususnya saat Sultan Agung mulai menderita sakit. Tanda-tanda akan wafatnya raja itu telah terbaca sejak dirinya menolak minum obat. Sultan Agung segera mengeluarkan sabda raja atau perintah raja. Isinya aturan mencegah perebutan tahta antara Raden Mas Sayidin sang putra mahkota melawan adik kandungnya Pangeran Alit. Selain itu, raja juga menaruh curiga dengan kakak sulungnya Pangeran Purbaya. Sang kakak berpotensi melakukan kudeta. Ini karena posisinya sangat strategis. Panglima tentara merangkap kepala Bayangkara negara. Karena itu, Sultan Agung memanggil para pembantu setianya. Mereka seperti Tumenggung Wiraguna dan Pangeran Surabaya. Sultan Agung meminta dukungan agar pilihannya mengangkat Sayidin disetujui. Wiraguna dan Pangeran Surabaya diminta memperkuatnya. Mencegah terjadinya aksi-aksi di luar istana, sejumlah pejabat Mataram ditahan di dalam istana. Pangeran Alit, Pangeran Purbaya, dan pejabat kerajaan lainnya tidak diizinkan meninggalkan istana. Semua gerbang dijaga ketat, tak ada rakyat yang bisa mendekat. Semua kekuatan tentara dan Bayangkara Mataram disiagakan. Meriam disiapkan di depan istana, gudang senjata dijaga. Tidak boleh ada senjata keluar tanpa ada perintah istana. Situasi Mataram benar-benar tegang. Tak lama kemudian Sultan Agung wafat. Peristiwanya pada awal Februari 1646. Raja keempat Mataram ini memerintah selama 32 tahun, dari 1613 hingga 1645. Dia memindahkan ibu kota Mataram dari Kota Gede ke Kerta pada 1618. Ibu kota baru resmi ditempati pada 1622. Dengan begitu, Kerta menjadi ibu kota kedua Mataram selama 22 tahun. Di bawah pengawalan ketat pasukan pengaman raja atau Paspam Raja, Sayidin diumumkan sebagai pengganti. Dia menjadi raja baru. Gelarnya Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan ing Ngalogo Mataram. Kelak kemudian dikenal dengan sebutan Susuhunan Hamangkurat Agung atau Amangkurat I. Setelah pengumuman itu, semua regol dibuka. Proses pemakaman raja dimulai. Sultan Agung dikebumikan di Imogiri. Sejarahnya, pembangunan makam di atas bukit itu berhubungan dengan pengangkatan Sultan Agung menjadi Susuhunan. Momentumnya setelah mengalahkan Madura 1624. Dahulu kala hanya para wali yang berhak atas gelar Susuhunan. Usaha melestarikan pengaruh para wali di bidang spiritual dilakukan dengan memakamkan jenazahnya di atas bukit. Kebiasaan ini berlangsung sejak masa Hindu Jawa. Sultan Agung meniru itu. Dia memutuskan membangun makam di atas bukit untuk dirinya maupun keturunannya. Pembangunan makam berlangsung antara 1629 sampai 1630, berdekatan dengan tahun-tahun petaka 1628 sampai 1629 saat dua kali gagal menyerbu benteng VOC di Batavia. Dengan karya besar membangun makam Imogiri, Sultan Agung ingin memulihkan kewibawaan yang hilang akibat peristiwa pengepungan Batavia.
Nuwun, nuwun, nuwun.